moderasi beragama itu adalah at-tawazun bainal aqidah wa tasamuh, keseimbangan antara keyakinan dan toleransi. Spirit ataupun semangat moderasi beragama adalah hifdzul mujtama, melindungi dan menjaga masyarakat, ya, persatuan dan persatuan umat. Moderasi beragama itu sebenarnya didorong sebagai upaya untuk merawat umur kedamaian, persatuan, kerukunan itu bisa lebih panjang. Dalam hal ini untuk merawat keindonesiaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga rahmat dan karunia Tuhan selalu dilimpahkan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, karena tema ini berkaitan juga dengan slogan atau timeline kampus Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Bersama saya Heri Maslijar, tentunya saya akan memandu bincang-bincang kita atau berbagi pengetahuan secara singkat bersama dua narasumber kita yang sangat kredibel, dan kompeten dalam bidang moderasi beragama ini. Yang pertama saya kenalkan Dr. Anton Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Pak. Kemudian ada Bapak Muhammad Ikhwan. Selamat datang Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupaan. Jadi beliau ini sering dipanggil Gus Ikhwan di sini, ya, karena beliau mungkin alumni dari luar Aceh, ya, alumni Jawa Timur, Pak, ya? Betul. Malang. Sedangkan Pak Dr. Anton S3-nya di UIN Araniri, ya. Mungkin banyak juga kawan-kawan di UIN sana yang mengenal Pak Dr. Anton, karena kiprahnya kemudian produktifnya luar biasa, sama kayak Gus Ikhwan juga. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai moderasi beragama. Dari kampus TEN sendiri itu ada satu lembaga yang dinamakan dengan Seramo Moderasi Beragama, yang langsung diketuai oleh Gus Ikhwan sendiri, ya. Iya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kiprah moderasi lembaga Seramo Moderasi Beragama, dan kita akan mengupas dan berbagi pengetahuan tentang kawan-kawan semuanya mengenai moderasi beragama itu sendiri apa. Jadi tidak hanya tentang lembaga, tapi konsep moderasi beragama itu sendiri bagaimana. Nah, mungkin sebelum pertanyaan yang lebih jauh, kita pahami dulu bagaimana kira-kira apa yang dinamakan dengan moderasi beragama itu sendiri. Apakah moderasi beragama hanya sekedar toleransi saja atau bagaimana? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Anton. Silakan untuk mengelaborasi lebih jauh ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk berhadir di podcast yang sangat luar biasa ini. Ya, sama-sama. Jadi kita sama berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Menarik sekali ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, karena itu memang isu yang sedang hangat, apalagi di lingkungan Kemenak, kan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa, insan akademik, terkait dengan bagaimana memahami ajaran agama secara substansial, kemudian juga bisa bersikap dengan sikap yang ideal di dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, kalau kita kembali kepada istilah moderasi beragama sebagai sebuah istilah, saya sendiri cenderung kepada sebuah definisi yang diajukan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau menyatakan bahwa moderasi beragama itu adalah at-tawazun bainal aqidah wa tasamuh, keseimbangan antara keyakinan dan toleransi. Jadi dua hal yang sangat dibutuhkan oleh umat beragama. Ya, benar. Jadi tidak mungkin kita sebagai umat beragama tidak memiliki keyakinan terhadap agama yang kita anut. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak diinginkan tentu terhadap umat beragama. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga harus toleran. Jadi upaya kita adalah bagaimana agar keyakinan ini tidak mencederai nilai-nilai toleransi, tetapi pada sisi yang lain, sikap toleran kita juga tidak sampai mengorbankan keyakinan, akidah, hal-hal yang prinsip dalam ajaran agama itu sendiri. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat ideal sekali.
dalam kehidupan umat beragama. Karena dia ideal, maka perlu upaya maksimal. Jadi kalau kita bisa mendefinisikannya secara sederhana, tetapi upaya untuk menuju ke arah itu harus diusahakan terus-menerus. Secara maksimal. Ya, secara maksimal. Jadi saya termasuk yang tidak serta-merta mengiyakan ketika ada yang menyatakan bahwa moderasi beragama itu sikap tengah-tengah. Nah, di antara dua hal. Kalaupun kita sepakat, maka pertengahan dan kesederhanaan ini ternyata ketika diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda, dia memiliki pemahaman dan nilai ataupun kualitas yang berbeda antara satu situasi dan kondisi. Kita ingat misalnya, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat bernama Jabir bin Samrah. Beliau menceritakan bahwa beliau beberapa kali sholat bersama Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, kanat sholatu qasdan wa khutbatu qasdan. Ya, sholat beliau itu sederhana dan khutbahnya juga sederhana. Ya. Cuma persoalan hari ini, ketika kita tarik dalam konteks kita hari ini, kita bawa dalam kapasitas kita sebagai umat Rasulullah yang hidup saat ini. Apakah kesederhanaan sholat Rasulullah itu sama dengan sederhana kita dalam pengertian kita sekarang? Ternyata kan ukuran sederhana juga berbeda-beda. Jadi mungkin kalau kita ingin kerucutkan lagi, sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memahami dan bersikap secara proporsional terhadap ajaran agama. Jadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian memberikan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sangat kondisional sekali. Memang sikap profesional dalam beragama ya. Beragama. Mungkin kalau kita menggunakan istilah Islam ya, ini mungkin yang disebut dengan maslahat. Maslahat, betul ini ya. Jadi sering inilah puncak hukum Islam itu maslahatnya itu ya. Jadi kita kan juga punya lembaga Seramo Moderasi Beragama di Sdn Tengku Biruning ya. Mungkin Gus Ikhwan bisa menjelaskan sedikit. Jadi setelah kita pahami apa itu moderasi beragama, mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana kiprah atau awalnya bagaimana bisa terbentuknya Seramo Moderasi Beragama ini di Sdn Tengku Biruning ini. Sebelum kita bicara kiprahnya ini. Baik, terima kasih Pak Moderator atau host yang biasa dipanggil disebut di dalam podcast ini ya. Ya, lahirnya Seramo Moderasi Beragama di SDIN Tengku Dirunding Melabuh ini tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Republik Indonesia 2020-2024 ya. Dan menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas ya. Nah, yang mengerjakan atau sebagai leading sektor untuk awal ini dipercayakan kepada Kementerian Agama dan seluruh perguruan tinggi agama di bawah Kementerian Agama itu didorong untuk membentuk rumah moderasi beragama atau Seramo Moderasi Beragama. Nah, kenapa kemudian di SDN Melabuh itu kita namakan Seramo Moderasi Beragama? Sebenarnya Seramo Moderasi Beragama itu adalah bahasa Aceh ya. Seramo itu serambi ya. Tempat terbuka di ruang tamu untuk menyambut tamu, menyambut siapapun. Dan itu kita bisa mendiskusikan banyak hal di situ. Nah, makanya kita ambil terma Seramo Moderasi. Dalam sekali ini ya filosofinya ya. Ya, insya Allah begitu Pak. Untuk kegiatan Seramo Moderasi Beragama itu sendiri bagaimana Gus? Apa cuma diskusi saja atau bagaimana kiprahnya itu kegiatannya? Ya, kiprah moderasi beragama di ini saya akan. Ini baru berapa tahun nih? Dari tahun berapa? Dari tahun 2020 akhir ya. Ya, saya tadi belum menyebutkan ya kapan berdirinya. Jadi sejak berdirinya di akhir 2020 yang lalu itu di era Pak Menteri Fakhrul Razi saat itu sebelum Menteri kita Gus Yakut hari ini, moderasi beragama di SDN Melabuh ini dibentuk ya dengan tentunya merencanakan membuat berbagai program. Di antara program yang sudah dilaksanakan itu adalah sharing session ya atau berbagi cerita terkait moderasi beragama itu tadi ya, dan kita menghadirkan para pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya
Dan itu sudah berjalan sekitar sampai umurnya hari ini ya. Kita aktif melaksanakan itu. Nah, di samping itu program moderasi beragama di perguruan tinggi agama itu ini dimasukkan di dalam Tridharma perguruan tinggi. Ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ya, benar sekali. Jadi kalau di bidang pendidikan ini bahkan di beberapa perguruan tinggi agama di luar itu sudah memasukkan sebagai kurikulum ya, kurikulum moderasi beragama. Nah, tapi kita di sini belum sampai ke tahapan itu, tapi paling kurang untuk para dosen pengajar memasukkan muatan moderasi beragama di dalam materi atau muatan pesan-pesan moderasi beragama itu disampaikan setiap pertemuan perkuliahan. Demikian juga dengan penelitian ya. Saya melihat beberapa tema-tema penelitian yang ada di kampus kita ini, apakah itu hibah internal atau penelitian mandiri, menjurus ke moderasi beragama. Itu banyak sekali yang mengaitkan dengan moderasi beragama itu sebagai bentuk masifikasi moderasi beragama itu tadi. Demikian juga di pengabdian masyarakat. Saya melihat moderasi beragama di bidang pengabdian ini kita coba kita coba menggabungkan ya anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita dalam pengabdian itu dari berbagai daerah yang berbeda ya, supaya perbedaan itu bisa berbaur seperti itu, Pak. Nah, kalau kita di sini mungkin terkait perbedaan agama tidak kita temukan, tapi kalau perbedaan etnis, ras, bahasa, suku itu pasti kita temukan. Jadi di ruang-ruang kuliah konsep moderasi beragama ini terus disampaikan ya. Betul, Pak. Dampaknya sendiri untuk mahasiswa itu bagaimana Gus selama 2 tahun berjalan ini? Iya, trennya kita lihat positif ya. Dampak dari wacana moderasi beragama itu di perguruan tinggi. Walaupun berbagai lembaga riset saya lihat menerbitkan beberapa temuan risetnya bahwa moderasi beragama ini harus dimaksimalkan lagi karena masih adanya radikalisme atau potensi radikalisme, potensi intoleransi di perguruan tinggi itu tadi. Kalau dampaknya ke mahasiswa kita hari ini kita sudah merasakan ya bahwa mereka aktif menyuarakan moderasi beragama lewat tulisan-tulisan mereka itu tadi, lewat penelitian mereka, lewat pengabdian mereka. Nah, memang luar biasa sekali, memang perannya sangat penting ya bagi kampus kita moderasi beragama ini ya. Betul. Jadi ini kan Serama moderasi beragama ini hadir di Aceh Barat ya, kampus Aceh Barat khususnya. Benar. Kira-kira potensi konflik, potensi perpecahan di Aceh Barat itu sendiri ada nggak sehingga dibutuhkan Serama moderasi beragama ini? Menurut Pak Dokter bagaimana ini? Apakah kecil sekali potensi konflik di Aceh Barat ini sehingga nggak perlu lagi Serama moderasi beragama ini? Saya melihat secara global bahwa potensi konflik itu akan selalu ada, akan selalu ada dalam kelompok masyarakat manapun, pada generasi apapun, potensi konflik itu akan selalu ada. Karena kita kan hidup dalam keragaman. Nah, ketidakmampuan menyikapi keragaman dan perbedaan inilah yang akan menyebabkan konflik. Kita sebagai insan akademik, terutama dosen dan mahasiswa yang menjalankan proses belajar mengajar di STIN Tengku Durunding Melabuh, terus berusaha untuk membentuk suasana yang mengarah pada proses pembelajaran yang lebih berupaya untuk menemukan aspek substansial di dalam beragama. Jadi hari ini kita tidak lagi berupaya untuk melihat segala persoalan itu dari hanya satu sisi saja. Kalau kita menggunakan dalil, tidak hanya satu dalil saja, tetapi bagaimana kita melihat persoalan itu secara komprehensif. Dan itu adalah tugas sebagai seorang dosen dalam memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Nah, untuk itu sebenarnya moderasi beragama, asrama moderasi juga bekerja sama dengan Forum Halaqah Intelektual. Kita mengadakan ada forum intelektual. Itu adalah forum diskusi sesama dosen. Jadi kita di situ berdiskusi tentang berbagai hal sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing, dan kita berupaya untuk melihat persoalan tersebut dari berbagai perspektif. Ini kita biasakan. Jadi kita tidak hanya melihat pada satu perspektif.
kemudian memberikan klaim, Ya. terlalu cepat menyimpulkan. Tapi ketika kita sudah berupaya untuk melihatnya dari berbagai perspektif, ternyata kesimpulan itu tidak terlalu mudah untuk bisa kita dapatkan. Nah, inilah yang coba kita biasakan di kampus ini, terutama dalam proses pembelajaran. Menarik tadi saya bahas tentang klaim sedikit. Saya mungkin sempat mendengar klaim seperti ini. Di Aceh ini kan ada syariat Islam kita ada syariat Islam, kita ada kanun khusus yang ditompang langsung oleh UPA. Tapi di kampus-kampus Islam itu ada moderasi beragama. Sedangkan kampus-kampus Islam yang punya moderasi beragama tapi melahirkan syariat Islam yang konservatif istilahnya. Tudingannya seperti itu. Misalnya ada cambuk lah, ini kan konservatif sekali, tidak mandang HAM lah. Kira-kira klaim seperti ini bagaimana menurut Pak Dokter sendiri? Saya rasa sah-sah saja siapapun memberikan klaim. Ya tugas kita mempertanyakan apa alasan klaim yang mereka berikan itu. Ya. Asalnya apa misalnya ada indikatornya? pelanggaran HAM gitu. Padahal kampusnya moderasi beragama, tapi Islamnya gitu. Boleh saja ketika Ya. mereka melihat dari satu sisi, ketika mereka lihat ada cambuk yang menurut mereka mungkin bernuansa kekerasan. Tetapi ketika kita lihat secara menyeluruh bahwa syariat Islam itu kan punya dua pengertian. Syariat Islam yang taken for granted, yang apa adanya, yang terdapat di dalam kitab suci, dia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tetapi ada penafsiran terhadap Syariat Islam itu sendiri. Nah, persoalan hari ini bagaimana kita menafsirkannya dan bagaimana mengimplementasikannya, itu sudah terjadi di Aceh. Ya, jadi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu adalah syariat Islam yang melibatkan negara di dalam pelaksanaannya. Nah, kalau sudah melibatkan negara, melibatkan pemerintah, agar ini bisa mengikat, kita membutuhkan payung hukum yang disebut dengan kanun. Nah, kanun-kanun di Aceh ini adalah hasil dari kompromi antara hukum Islam, fikih yang kita kenal selama ini dengan hukum positif, bahkan adat dan budaya masyarakat Aceh. Jadi itu seperempat kalau dibilang lahirlah kanun. Ya, ini adalah sebagai bentuk kesepakatan masyarakat Aceh, karena itu kanun itu kan dihasilkan di legislatif. Jadi atas aspirasi masyarakat dan melihat kondisi masyarakat Aceh, local wisdomnya dan sebagainya, sehingga lahirlah kanun. Nah, terkait dengan cambuk misalnya, kenapa itu harus ada? Karena kita perlu juga mempelajari psikologi, spiritnya. Nah, di awal-awal pelaksanaan syariat Islam itu banyak masyarakat yang merasa bahwa kalau hukuman cambuk itu tidak diterapkan, maka syariat Islam itu belum benar-benar serius dilaksanakan. Mungkin iya, kita lihat satu sisi itu ada nuansa menyakitinya, tapi kita juga perlu berdiskusi bahwa hukuman itu kan memang fungsinya untuk memberikan efek jera, bahkan mencabut hak asasi manusia untuk sementara waktu. Nah, cuma persoalannya bagaimana mekanismenya, bagaimana pencambukan itu dan sebagainya. Ini kan masih terbuka untuk didiskusikan. Gitu. Walaupun mungkin ya dia sudah selesai dalam bentuk kanon, tetapi kan dalam pelaksanaannya terus berproses. Terus berproses. Memang tudingan-tudingan itu harus kita kaji ulang ya, tidak tepat jika tudingan itu. Kita kembali ke lembaga Serama Moderasi Beragama ini. Kita tahu di Aceh Barat ini kan ada beberapa macam agama ya, ada Islam, ada Kristen juga, Buddha juga ada di sini ya. Kira-kira menjalin kerjasama nggak dengan lembaga-lembaga kayak keagamaan di luar Islam gitu, kayak lembaga Kristen, lembaga Buddha untuk menjembatani mereka itu tentang keberagaman. Gimana kiprah Serama Beragama di situ? Iya. Serama Moderasi Beragama yang baru berumur sekitar 2 tahun lebih kurang ini, kita sudah berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga ya, lembaga apakah itu lembaga keagamaan atau lembaga negara yang berkaitan dengan agama. Misalnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Kalau di Aceh Barat ini ada 5 agama yang sudah terdaftar di Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Apa aja itu? Islam? Ada Muslim, kemudian Kristen, ada Hindu, Buddha. Dan Katolik ya. Oh, Katolik ya. Konghucu belum ya. Konghucu belum berarti. Ya. Oh, di beda Katolik sama Protestan beda berarti. Ya. Kristen ya. Ya. Nah, dan itu kita sudah membangun komunikasi sebagai
jembatan awal ya untuk kita merawat keberagaman itu tadi ya. Kita mencoba bertukar pikiran di antaranya dengan tokoh-tokoh lintas agama itu tadi. Ya, luar biasa sekali ya Bang, karena penting memang moderasi beragama ini, Mas. Menjaga keberagaman itu sangat penting. Harus ada memang lembaga seperti ini ya. Betul. Di kampus-kampus, apalagi kampus Kemenak dengan tagline-nya memang moderasi beragama. Ya, Benar gitu. sekali Pak. Saya ingin bertanya ini, bila melihat kondisi Aceh sekarang kan, Ya. kalau kita lihat konflik kan kecil sekali ya, kemungkinan konflik, potensi konflik juga kecil. Jadi apakah setuju jika dikatakan bahwasanya Aceh ini bisa jadikan pusat moderasi beragama nih, contoh untuk Indonesia nih, bisa dibilang gitu. Bagaimana menurut Pak Dokter? Saya rasa bisa-bisa saja karena moderasi beragama di Aceh itu tidak lagi sebatas konsep, tapi dia sudah diterapkan, sudah implementasi kita ya, implementasikan di dalam kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, kanun kita itu hasil kompromi dari hukum Islam, hukum adat dan hukum positif. Nah, jadi dia lahir juga dari aspirasi masyarakat Aceh, kondisi psikologisnya, perjalanan sejarahnya dan sebagainya. Tetapi itu juga menjadi otokritik bagi kita. Ketika kita gagal memperlihatkan syariat Islam yang rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan tujuannya, maka ini juga akan menjadi persoalan bagi daerah-daerah lain karena kita adalah contoh. Gitu. Kita contoh karena memang secara formal Aceh adalah satu-satunya daerah ataupun provinsi yang penerapan syariat Islamnya itu didukung oleh negara. Ya, jadi wajar kalau dia menjadi contoh. Dan contoh itu sebenarnya menjadi beban bagi kita untuk bisa memikul amanah itu dengan baik. Kalau ini gagal ya citra syariat Islam jadi gagal di semua daerah. Itu dia persoalannya. Kalau menurut Gus Irwan sendiri bagaimana? Ya, soal menempatkan Aceh sebagai kiblat moderasi beragama di Indonesia ya. Itu saya kira sebuah kewajiban ya, kewajiban bagi Aceh untuk paling kurang ya menempatkan Aceh kembali pada porosnya, karena dalam sejarah yang panjang Aceh itu tadi di masa yang lalu kita pernah berjaya dan merawat kerukunan umat beragama dan kita terbuka untuk siapa saja. Itu identitas keacehan kita. Tapi semakin kemari pada saat ini kita juga mendengar beberapa gesekan antar umat beragama. Misalnya kita temukan ada kemarin saya contoh di Singkil ya, buat izin gereja itu dipersulit. Mungkin tanda kutip ya, dipersulit itu tadi kita harus beri tanda kutip ya. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau dalam konteks konflik Singkil itu walaupun kita bisa bilang itu adalah konflik umat beragama, tetapi tidak semata-mata konflik umat beragama, tapi ada bagian lain yang juga ikut menyulut konflik itu, misalnya seperti ditunggangi oleh politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan dalam konflik agama di permukaan, tapi kalau kita lihat ke dalamnya ada hal lain yang menopangnya. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah hasil riset misalnya menempatkan Karawang sebagai kota toleransi di Indonesia yang dirilis di 2021 yang lalu ya. Nah, kita kan bertanya sebagai orang Aceh yang menerapkan syariat Islam, kok nggak ke sini ya kota toleransinya. Artinya kenapa bisa Karawang? Terkait kita menerima atau tidak hasil riset itu, tapi itu kan hasil riset sudah melalui proses metodologi yang yang teruji lah, yang kredibel ya. Walaupun itu sudah diumumkan hasil risetnya, paling kurang kita bisa ambil pelajaran bahwa apa hal-hal yang harus kita evaluasi supaya Aceh itu memang benar-benar menempatkan sebagai kota yang toleransi umat beragamanya bisa menjadi kiblat bangsa ini ke depan. Kemarin sempat keluar riset juga, katanya kota Banda Aceh itu kota paling intoleran katanya. Ini kan ada riset juga, itu bagaimana menurut pendapat Gus Irwan ini? Iya, memang kan lembaga-lembaga riset itu tadi memberi itu tadi sudah punya indikator-indikator ya. Dan kita ini mendapatkan hasil risetnya. Apa metodologinya itu mungkin kita perlu pelajari lagi ya. perlu pelajari lagi. Nah, kalau dalam konteks Banda Aceh misalnya sebagai kota yang menerapkan syariat Islam dikatakan paling intoleransi,
paling kurang kita bisa memberi pertanyaan. Iya, Nah, kalau di sini mungkin yang ditanyakan semuanya pada umat Islam. Nah, karena mayoritas Islam. Islam. Ya, jadi mungkin respondennya itu akan lebih banyak dijawab oleh orang Islam. Iya. Karena ketidakberagaman itu tadi mencari responden itu kecenderungan hasil penelitian disebut intoleran bisa jadi juga muncul itu. Yeah. Tetapi kalau misalnya di luar Aceh itu kan lebih homogen, masyarakatnya lebih beragam, latar belakang keagamaannya lebih berbeda begitu ya. Dan respondennya lebih dapat dari perwakilan berbagai agama. Nah, barangkali itu yang saya tidak berani mengatakan bahwa hasil riset ini bisa diyakini 100% karena saya secara metodologisnya belum juga mempelajari secara rinci begitu ya. Jadi kita tahu masyarakat Aceh ini kan sebenarnya homogen juga. Tadi betul juga Gus Iwan bilang masyarakat luar lebih homogen. Tapi kalau kita lihat masyarakat Aceh ini homogen juga sebenarnya. Ya. Kita lihat bahwa kan bukan hanya aliran aliran Syafi'iyah saja yang masuk ke sini. Heterogen. Jadi bukan hanya aliran Syafi'iyah saja yang masuk ke sini. Tapi saya pernah baca sejarah ada aliran seperti Ahmadiyah juga pernah masuk ke sini itu lewat daerah Blangpidi sana ya. Yang jadi saya tanyakan, kalau kita lihat sekarang kan konfliknya itu bukan antara umat yang lain agama, tapi berbeda pandangan mazhab saja sudah berkonflik orang Aceh ini. Susah untuk membuka diri mengenai pemikiran orang lain. Nah, menurut Pak Dokter sendiri itu bagaimana? Besar nggak perpecahan yang timbulkan gara-gara hal ini? Karena itu ketika ada pertanyaan tentang potensi konflik di Aceh, saya katakan secara global di mana-mana potensi konflik itu ada. Ya, seperti tadi jelaskan. Karena sebenarnya konflik itu ketika kita dihadapkan pada perbedaan dan kita tidak mampu menyikapi perbedaan itu dengan baik. Apakah itu perbedaan suku, perbedaan agama, bahkan perbedaan mazhab. Nah, agar kita bisa toleran, tentu sikap pertama yang harus dimunculkan adalah siap menerima perbedaan itu. Dan kita harus siap untuk melihat perspektif yang berbeda dari perspektif yang kita miliki. Jadi kita bisa juga melihat persoalan sekali-kali dengan kacamata yang digunakan orang lain, gitu, agar kita memiliki pandangan yang objektif. Nah, itu di kalangan akademisi. Tetapi edukasinya untuk masyarakat awam tentu ini kan harus melalui proses yang panjang. Bagaimana kita memberikan diksi-diksi yang tidak memunculkan atau tidak memicu konflik misalnya. Kemudian bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat misalnya terkait dengan Islam yang substantif, prinsip-prinsip syariat, maqasidus syariah dan sebagainya. Nah, ini harus selalu kita upayakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat kita itu harus dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan pencerahan tentang masalah-masalah hukum, kita biasakan untuk mengkaji masalah tersebut dari berbagai mazhab. Itu salah satu cara menurut saya. Nah, meskipun mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang tidak siap dengan perbedaan itu justru akan menimbulkan masalah baru ketika mereka nyaman hanya dengan satu aliran tertentu. Karena itu moderasi beragama seperti yang saya singgung di awal lebih tepat kita pahami sebagai sikap proporsional. Karena pertengahan itu sendiri ternyata sederhana itu sendiri ketika diterapkan dalam konteks yang berbeda dia memberikan makna yang berbeda kan. Sederhana yang seperti apa? Sederhana di kalangan orang elit itu berbeda dengan orang bawah. Menengah ke bawah kan gitu. Jadi kesederhanaan itu relatif. Jadi sikap proporsional itu yang paling penting. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kita membaca Al-Quran misalnya dengan melihat mushaf, itu kan baik kan? Kita bisa berkonsentrasi, kita bisa berlama-lama. Nah, tapi pertanyaan kapan itu kita lakukan? Di masjid, di rumah, setelah beribadah, dalam kondisi yang tidak mengganggu kewajiban-kewajiban lain. Tapi ketika itu kita laksanakan pada saat kita di kantor, kita dikejar oleh deadline, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ini mungkin akan menimbulkan masalah. Mungkin ini yang dikatakan ekstrim. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tetapi ketika ini dikembalikan ke tempatnya, dia tidak lagi ekstrim. Benar-benar. Mungkin begitu yang harus kita lakukan. Mungkin terakhir pertanyaan untuk lembaga Serama Moderasi ini. Kira-kira sudah ada tidak Gus konflik yang ditangani atau misalnya ada konflik di Aceh Barat kemudian ditangani langsung oleh moderasi Serama Moderasi Ulama? Sudah ada belum Gus selama 2 tahun ini? Ya.
karena moderasi beragama yang saya sebut tadi masih terhitung lebih masih sangat belia begitu ya. Jadi untuk saat ini kita baru pada tahapan melakukan konsolidasi atau melakukan pertemuan atau dialog dengan tokoh lintas agama itu tadi untuk menepis gesekan-gesekan itu tadi. Untuk kantornya sendiri di mana, Gus? Di Moderasi Beragama nih, sama Moderasi Beragama? Nah, kalau soal di bicara kampus, sekretariat atau kantor ya, itu belum bisa kita tunjuk ya, walaupun sudah disebut sebagai Seramo Moderasi Beragama. Kan Seramo harusnya ada poskonya nih, ada sekretnya nih. Ya, ini saya kira perlu begini, karena dia Seramo itu lebih luas dibanding ruangan. Saya kira ini perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan ke depan bahwa rumah moderasi atau Seramo Moderasi Beragama itu ada fasilitas seperti kantor ya, kalau mungkin idealnya begitu. Idealnya seperti itu ya. Supaya sebenarnya sih gitu. Podcast aja kalau nggak ada ruang, nggak ada apa nih nggak jalan ya. Ya betul. Baik, karena waktu yang memisahkan kita ya, sebenarnya kita ingin bincang-bincang lagi supaya kita pengetahuan kita lebih banyak ya. Karena ini narasumbernya sangat kredibel sekali, banyak pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka berdua. Tapi karena waktu yang memisahkan kita ya, kita cukupkanlah sampai di sini. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu closing statement dari kedua narasumber kita. Jadi ada semacam point of view yang bisa kita dapat ya. Mungkin dari Pak Anton sendiri, bagaimana closing statement? Spirit ataupun semangat moderasi beragama adalah hifdzul mujtama, melindungi dan menjaga masyarakat ya, persatuan dan persatuan umat. Itu semangatnya. Jadi nilai-nilai yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat, baik itu sesama umat beragama ataupun antar umat beragama, itu harus kita kedepankan, harus kita implementasikan. Misalnya nilai toleransi, kemudian nilai keadilan, nilai persamaan, musyawarah. Misalnya kalau di bidang hukum kita bisa mengedepankan fikih aulawiyat, kapan suatu amalan itu lebih utama dibanding yang lain. Jadi upaya untuk menuju ke arah ideal seperti yang kita sampaikan di awal itu harus terus-menerus kita upayakan. Karena memang moderasi beragama itu sebagai sebuah konsep yang sangat ideal menurut saya. Benar. Lagi tengah zaman sekarang ini, Pak ya. Nah, serangan dari Gus Ikhwan sendiri bagaimana, Gus? Baik. Closing statement ya di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa moderasi beragama itu sebenarnya didorong sebagai upaya untuk merawat umur kedamaian, persatuan, kerukunan itu bisa lebih panjang. Dalam hal ini untuk merawat keindonesiaan kita. Dan sebaliknya, intoleransi, radikalisme dan sejenisnya itu adalah menciderai keindonesiaan kita. Nah, oleh karena itu mari kita rawat keindonesiaan kita yang berlatar belakang sangat beragam ini menjadi kiblat dunia sebagai belajar tentang persatuan, kedamaian, kerukunan di berbagai hal. Saya mengajak berbagai lapisan masyarakat dari berbagai elemen menurut kapasitas kita masing-masing ya. Apakah kita sebagai sivitas akademika, sebagai pemimpin negara atau pedagang, ekonom, sebagai masyarakat biasa. Mari ya kita coba memahami secara utuh moderasi beragama dan kita internalisasi dan kita implementasi ya di dalam keseharian kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Anton dan Gus Ikhwan ya. Alhamdulillah sekali banyak pengetahuan yang kita dapat hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai host Heri Masijar, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih sekali lagi, Pak. Iya, Gus Ikhwan. Main lagi nanti ke podcast kami. Insyaallah. Kalau kita kembali. Pasti akan kami undang. Luar biasa sekali soalnya. Jadi kita jumpa lagi minggu depan insyaallah dengan episode yang berbeda dan lebih menarik tentunya. Di Running Podcast, we learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan